Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for Accounting. Teman-teman, hari ini kita coba membuat laporan keuangan ya, perusahaan pengangkutan menggunakan aplikasi Excel laporan keuangan ya. Jadi teman-teman, untuk pengangkutan ini kita sudah membuatkan account ya yang mungkin 90% sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan silakan nanti disampaikan di kolom komentar. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa modul yang teman-teman bisa lihat. Pertama master ya. Master ini untuk setting chart of account-nya ya. Kemudian jurnal-jurnal kita lihat dulu teman-teman ya. Untuk sheet master ini teman-teman bisa perhatikan, ini untuk setting nama perkiraannya ya, seperti ini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk setting nama perkiraan. Kemudian juga untuk memasukkan saldo awal perkiraan ya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan aplikasi ini ketika perusahaan teman-teman sudah berdiri ya, jadi input saldo awalnya di sini. Kemudian untuk setting juga accountnya, berikut di bawah juga ada nama relasi ya, nama relasi di sini vendor. Kemudian ada untuk supplier juga. Kemudian di bawah ini ada list armada ya, daftar armadanya. Oke. Next, kemudian ada jurnal umum ya. Jurnal umum kita lihat. Jurnal umum ini untuk pencatatan transaksi teman-teman ya. Jadi seluruh transaksi keuangan itu kita catatnya di jurnal umum, mulai dari pencatatan biaya, pencatatan pendapatan ataupun pencatatan transaksi lainnya, pembayaran utang, piutang, pembelian aset. Intinya semua transaksi teman-teman ya, semua transaksi kita catatnya di general journal ataupun jurnal umum. Berikut untuk reportnya, teman-teman bisa perhatikan report yang kita sediakan. Ada jurnal umum, ada buku besar utang piutang, kemudian ada list daftar piutangnya ya, ataupun utang, kemudian neraca lajur, kemudian laporan laba rugi per bulan. Kemudian di sini yang menarik ya teman-teman, ada laporan laba rugi per armada, laporan laba rugi tahunan, laporan neraca, laporan perubahan modal dan aktiva tetap. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita langsung membuat simulasi pencatatannya. Oke, misal di tanggal kita langsung buat aja transaksi di mulai dari Januari ya teman-teman, Januari. Oke, seperti ini. Misal di Januari, tanggal 1 Januari kita katakan perusahaan ini baru berdiri, berarti menerima setoran modal dari Tuan A misalnya teman-teman ya. Langsung aja Tuan A, berarti di sini oke, kas ya, bank teman-teman ya, kita anggap setorannya uangnya ke bank lawannya modal. Oke, seperti ini. Misalnya setoran modal di Tuan A 200 juta. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian di tanggal yang sama menerima setoran dari Tuan B. Oke, jurnalnya sama teman-teman ya. Misalnya 300 juta. Di atas teman-teman bisa perhatikan ada kontrol balance-nya juga. Oke, next kita contohkan misalnya di tanggal 5 Januari misalnya teman-teman, tanggal 5 Juli menyewa, kita sewa dulu, menyewa truk ya, BK 001. Kita lihat dulu list yang sudah kita buat. Ini aja teman-teman ya, BK 001 AZ misalnya. Oke. Dan
BK 002 AZ misalnya teman-teman ya, senilai Rp 70 juta per unit, misalnya seperti ini teman-teman ya. Pencatatan transaksinya berarti kita catat di sewa dibayar di muka. Kenapa? Sewanya di sini untuk 1 tahun, menyewa truk kita tambahkan keterangannya untuk 1 tahun ya, periode tanggal 5 sampai dengan 5 Januari 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kita buat transaksinya ini biar teman-teman bisa lihat format ya, seperti ini. Oke, biar teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini kita posisikan di tengah ya. Oke, ya udah seperti ini aja teman-teman. Oke, jadi di sini jurnalnya sewa dibayar di muka ya. Kemudian kita potong PPh 23 ya teman-teman. Kenapa? Karena ini penyewaan sewa ya, sewa harta berwujud ya teman-teman ya. Sewa mesin, sewa truk itu digunakan PPh 23. Kemudian baru kas ya. Kita katakan pemotongannya juga di kas mandiri seperti ini. Oke. Di sini nilainya berarti 140 juta. Misalnya seperti ini. Kemudian PPh-nya 2% ya teman-teman ya. 2% berarti 2.800.000 ya. Ini utang PPh 23 ya, karena kita potong kemudian harus kita setorkan ke negara. Oke. Di sini kita coba lihat teman-teman. Kita lihat buku besarnya. Bank Mandiri tadi. Oke, teman-teman bisa perhatikan penerimaan modal ya. Penerimaan modal 700 juta total 500 juta. Kemudian kita sewa truk ya, dipotong PPh. PPh-nya seperti ini. Kemudian kita lihat sewa dibayar mukanya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman. Pos laba rugi belum ya, teman-teman. Kemudian next, kita contohkan misalnya di tanggal 10 Januari, teman-teman. 10 Januari tadi BK-nya teman-teman bisa perhatikan 001 AZ. Jadi settingannya di sini. Ya, kemudian 002. Seperti ini. Oke. Kita catat misalnya di tanggal 10 menerima sewa jasa angkutan ya, kita katakan menerima jasa angkut kopi misalnya ya, komoditi misalnya teman-teman ya, kopi dari PT ABC ya, senilai 90 juta misalnya teman-teman ya. Oke, menggunakan armada BK 001 AZ misalnya. Oke ya, seperti ini contohnya. Kalau teman-teman kita mau buat laporan per armada ya. Oke, misalnya seperti ini. Oh, ini terlalu besar, kita buat aja 30 juta misalnya. Oke. Kemudian untuk armada satu lagi misalnya yang 02 ya, nilainya sama. Kemudian kita katakan ini pada saat tender ya teman-teman ya, pada saat tagihan. Oke, kemudian di sini lawannya
piutang ya, piutang. Oke, kita buat di sini PT ABC. Jadi di sininya di nama relasi kita buat namanya PT ABC. PT ABC teman-teman ya. Ini. Oke, kita buat di sini berarti piutang ya. Kemudian teman-teman di sini berarti kita katakan perusahaan ini sudah PKP, artinya ada PPN, utang PPN ya. Kemudian baru pendapatannya ya, pendapatan jasa angkut ya, borongan ya. Di sini teman-teman kita bisa pilih armadanya. Armadanya di sini satu, kemudian armada kedua. Jadi dua armada digunakan. Nilai totalnya di sini berarti 60 juta nilai piutangnya. Kemudian kita ada PPN. Tunggu dulu, maaf, di sini 30 ya. Kemudian ada tagihan PPN. PPN-nya 1,1% ya teman-teman ya, sama dengan 1,1% dikali 60 juta ya. Oke, jadi PPN apa ini teman-teman, itu nilainya 1,1%. Oke, jadi total piutangnya adalah 60.660.000. Oke, next. Misalnya teman-teman di tanggal 15 ya. Kalau di tanggal kita bilang di tanggal 12-nya armada kita jalan ya, armada kita jalan. Di sini mengisi BBM kendaraan, mengisi BBM truk BK 001 AZ misalnya. Oke, di sini. Jadi jurnalnya BBM truk ya. Kemudian kas ya. Oke. Di sini teman-teman untuk pos posisi biayanya kita isi nomor BK-nya. Ini misalnya diisi BK 001 tadi ya. Oke, seperti ini. Misalnya nilainya katakan perjalanan jauh, kita isi minyaknya full tank 1.800.000 misalnya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan kas ya. Oke. Tapi kasnya belum terisi ya teman-teman. Nanti kita buat jurnal tambahan. Oke. Oke, kita isi dulu kasnya biar teman-teman tidak bingung ya. Mengisi kas kantor ya sebesar 10 juta. Oke, seperti ini. Mengisi kas kantor berarti jurnalnya kas kantor, lawannya mandiri seperti ini. Nilainya 10 juta. Ini. Jadi ininya kita kosongkan ya teman-teman ya. Jurnal yang pertama ini kita ganti. Oke. Kemudian di tanggal yang sama mengisi BBM truk 002 seperti ini. Nah, oke, jurnalnya sama. Oke, nilainya sama. Oke, ya. Oke, di sini contoh di sini kita tambahkan jurnal berikutnya. Misalnya sopirnya langsung dibayar gajinya teman-teman harian. Jadi di tanggal 12 ini dibayar gaji sopir ya. Membayar gaji sopir truk BK 001 AZ misalnya seperti ini ya. Jurnalnya teman-teman sopir ya, gaji sopir, lawannya kas ya. Kita katakan ya gaji dan uang jalan ya teman-teman ya. BBM-nya tadi udah diisi. Katakan nilainya misalnya masing-masing gajinya ini kita katakan 2 juta ya, 2
2 juta untuk satu kendaraan ya, gaji sopir dan kernet. Di sini di posisi accountnya ya teman-teman, kita isi di sini. Ini tadi BK 002. Oke. Kemudian di sini untuk gajinya juga seperti itu. Ini kita isi nomor BK-nya ya seperti ini. Terus supaya menghasilkan laporan laba rugi per armada. Ya ini 002. Seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Laporan laba rugi per armada. Kita lihat. Sudah nampak ya, sudah nampak. Ada pendapatan sewa borongan 30 juta. Kemudian kita ada bayar gaji sopir 2 juta, BBM truk 1.800.000. Ini untungnya 26 juta. Oke. Kita tambahkan misalnya di tanggal 20 misalnya teman-teman, tanggal 20-nya. Oke, kita buat tanggal 20 misalnya. Menerima tagihan jasa angkut dari PT ABC ya. Oke, seperti ini kita buat. Jadi jurnalnya pastinya kita buat bank ya teman-teman ya. Jarang sekarang pembayaran melalui kas ya, kas dibawa ke kantor. Pastinya ini melalui bank. Oke, baru di sini kita menerima tagihan, lawannya piutang teman-teman. Ya, di sini piutang. Kemudian di sini potongan PPh 23 ya oleh atas tagihan jasa angkut oleh PT ABC ya, misalnya seperti ini. Ini berarti PPh 23 dibayar di muka ya. Jurnalnya berarti kita lihat teman-teman, tagihannya tadi 60 juta ya teman-teman ya, 60 juta seperti ini, 60 juta. Kemudian dipotong PPh 2%, jadi 60 juta dikali 2%. Ya, 2% ya teman-teman ya, kali 2 shift ya, kali 2%. Oke. Jadi jumlah yang kita terima, tagihan yang kita terima itu nilainya teman-teman, nilainya 59.460. Tapi di sini teman-teman, untuk kasus ini teman-teman tidak perlu mengisikan nomor armada ya. Nomor armada hanya diisi untuk pos pencatatan pendapatan dan beban-bebannya. Oke, next kita buat lanjut. Tanggal 31 kita buat jurnalnya. Tanggal 31 Januarinya ya, mencatat beban sewa truk ya BK 001 AZ untuk Januari 2023. Kayak gini ya jurnalnya teman-teman. Berarti jurnalnya beban sewa, biaya sewa truk, lawannya sewa dibayar di muka. Tadi nilai sewanya kita coba lihat, nilai sewa kita menyewa 70 juta per kendaraan ya. Kita sewa 70 juta. Artinya kalau dibagi 12 sama dengan 70 juta dibagi 12 ya. Oke, dan ini sama untuk BK satu lagi juga sama ya. Ini teman-teman, untuk biaya sewanya di sini kita pilih nomor BK-nya ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini baru satu studi ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan dengan studi berikutnya itu
truk yang dibeli sendiri. Ini kebetulan truknya kita sewa. Oke, kita lihat laporannya. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk sewa dibayar di mukanya. Sisa sewa itu 128 juta ya teman-teman ya. Sisa berarti kalau kita bagikan ini dibagi 11 bulan ya sisa ya. Artinya sisa untuk 11 bulan ya. Pas ya teman-teman ya. Oke, untuk 11 bulan. Oke, kita lihat buku kas Bank Mandirinya. Oke, teman-teman bisa perhatikan menerima modal, kemudian kita sewa ya, tulisannya salah ini. Menyewa bukan menewa, maaf. Kita perbaiki. Menyewa truk ya teman-teman ya. Menyewa. Oke, menyewa truk ya seperti ini. Oke, kita lihat besarnya. Oke, pertama kita terima setoran modal dari Tuan A dan Tuan B 500 juta. Kemudian kita menyewa truk 2 unit, nilainya kita buka buku besarnya biar lebih teman-teman bisa lihat ya. Bisa juga kita tampilkan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ya kita sewa truk ya. Kita sewa truk, keluar uang 130 juta ya, ini jumlah uang yang kita bayarkan, karena juga kita potong ke PH23. Kemudian kita isi kas kantor 10 juta, artinya ada uang masuk ke kas kantor. Ini akun Bank Mandiri. Kita lihat kas kantornya. Oke, kas kantornya teman-teman bisa lihat. Kita isi uang dari kas Bank Mandiri 10 juta, kemudian ada pengeluaran untuk mengisi BBM 001 dan gaji sopir juga ya, kedua armada kita ya, sisa uangnya 2.400.000. Oke, kemudian teman-teman kita lihat laporan laba rugi per bulannya. Coba kita lihat teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kebetulan belum ada biaya umum ya. Kita lihat, kita kosongkan aja ini, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, tampilannya seperti ini. Dan ini kita belum bayar gaji karyawan kantor ya teman-teman ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah laporan laba rugi per bulan ya. Artinya total pendapatan dari semua unit kendaraan kita selama bulan berjalan ya. Jadi ini laba bersihnya 40 juta. Oke, kita lihat ada laporan laba rugi per armada teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Sorry, ini sewa truknya kita salah, nama truknya lupa diganti. Sewa yang satu truknya ini ya teman-teman ya, 002. Oke, kita lihat laporan laba rugi per armadanya. Ini armada BK 001AZ, laba ruginya 20 juta ya. Dan satu lagi juga sama ya. Kenapa sama? Kebetulan di bulan berjalan ya, di bulan Januari ini jumlah sewa yang diterima itu sama ya, truknya sama-sama jalan ya, teman-teman bisa perhatikan. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian laporan neracanya teman-teman ya, ini laporan neracanya, teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita lihat laporan laba rugi tahunnya dulu. Ini laporan laba rugi tahunannya. Untuk nama tahun kita tinggal ganti di sini, langsung ketik nama tahun aja teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini ya. Keuntungannya 40.733 ya. Ini masih di bulan Januari ya. Untuk bulan Februarinya tentu ini belum ada, teman-teman bisa lihat masih kosong ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat satu jurnal lagi, misalnya membayar gaji karyawan kantor teman-teman ya, membayar gaji karyawan kantor. Ini artinya biayanya umum, biaya gaji, kemudian bank misalnya, pembayarnya melalui bank. Kita katakan nilainya 40 juta,
10 juta misalnya teman-teman ya. Oke, untuk gaji kantor ini gaji umum ya, ini tidak bisa dipecah per armada, artinya gaji untuk pembayaran umum. Di sininya teman-teman tidak perlu mengisi karena biayanya tidak khusus ya. Oke, misalnya kita bayar gaji untuk karyawan kantor, kita lihat laporan laba rugi per bulannya tadi Januari. Oke, teman-teman bisa lihat yang tadi di atas biaya pokok ya teman-teman ya, biaya pokok penjualannya mulai dari sewa truk, gaji insentif sopir, komisi argen, BBM truk, penggantian spare part dan pelumas truk, biaya servis truk, beban penyusutan truk, dan beban pajak kendaraan ya. Kemudian di bawahnya biaya umum ya. Kalau kita lihat di laporan laba rugi per armadanya, ini hanya sampai ke beban pokok yang masing-masing armada aja teman-teman, yang biaya umumnya kita tidak masukkan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi aplikasi Excel laporan keuangan ini sudah berjalan, sudah sangat otomatis, dan pastinya akan memudahkan teman-teman untuk mencatat transaksi keuangan dan memudahkan teman-teman dalam membuat laporan keuangan ya, khususnya untuk perusahaan angkutan, perusahaan pengangkutan ini. Jadi teman-teman hanya bekerja di sini di jurnal umum teman-teman, semua report sudah otomatis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Thanks for watching ya. See you next time, dan jangan lupa ikuti terus channel kita, klik tombol subscribe dan loncengnya supaya teman-teman menerima notifikasi untuk video-video berikutnya dari kami. Oke, see you next time.